Selamat datang di Vicara ID. Hari ini kita akan membedah secara mendalam hari ke-26 dari konflik yang sedang berlangsung. Ini bukan sekedar hari biasa, ini adalah sebuah titik anomali. Sebuah momen di mana narasi yang coba dibangun oleh Washington dan realitas brutal di medan perang terpisah oleh jurang yang begitu dalam, nyaris seperti sebuah ngarai yang tak bisa lagi diseberangi. Di satu sisi, kita dengar bisik-bisik soal kesepakatan, soal deeskalasi, tapi di sisi lain, langit Timur Tengah justru dipenuhi oleh api dan baja. Mari kita selami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Dan mari kita mulai dengan pernyataan yang menggetarkan ini. Ini bukan sekedar retorika perang biasa. Kalimat yang diucapkan oleh Ibrahim Zai Al-Fakhar dari jantung komando tertinggi Iran bukanlah sebuah ajakan untuk bernegosiasi. Ini adalah sebuah deklarasi atas fakta baru di lapangan. Dan pernyataan inilah yang menjadi tesis utama dari analisis kita hari ini, bahwa pada hari ke-26 kita tidak lagi berbicara tentang kemungkinan, tapi kita sedang menyaksikan sebuah kenyataan pahit bagi Washington, sebuah kekalahan strategis yang nyata. Dan disinilah letak skizofrenia strategis yang sedang terjadi. Coba Anda lihat perbandingannya. Para diplomat dan media barat sibuk sekali membingkai narasi kesepakatan, seolah-olah ada jalan keluar yang terhormat dari krisis ini. Tapi, realitas di lapangan berbicara dengan bahasa yang jauh lebih keras. Bahasa rentetan rudal yang tak pernah berhenti, bahasa pangkalan-pangkalan Amerika yang membara dari Kuwait hingga Yordania, dan bahasa aset-aset strategis Israel yang dilumpuhkan satu persatu. Jadi pertanyaannya sekarang, dengan siapa sebenarnya Washington bernegosiasi? Jawabannya, ya dengan diri mereka sendiri. Ini adalah peta jalan kita untuk membongkar anomali di hari ke-26 ini. Kita akan bedah bagaimana retorika itu runtuh, kita akan lihat bagaimana Iran melakukan apa yang saya sebut sebagai bedah saraf terhadap ekonomi Israel, lalu kita akan saksikan bagaimana mitos supremasi militer Amerika hancur berkeping-keping, merasakan langsung cekikan energi global di Selat Hormuz, memetakan pangkalan-pangkalan AS yang kini menjadi sasaran empuk, dan pada akhirnya kita akan simpulkan bagaimana sebuah peta kekuatan global yang baru sedang digambar ulang tepat di depan mata kita. Oke, kita mulai dari yang pertama. Retorika versus realitas. Frasa kuncinya di sini adalah bernegosiasi dengan diri sendiri. Ini adalah kondisi psikologis dalam geopolitik di mana narasi sebuah negara besar sudah benar-benar terputus dari kenyataan. Jadi sementara para pejabat di Washington sibuk berbicara tentang kemungkinan kesepakatan, Teheran justru membiarkan rudal-rudal mereka yang berbicara. Nah, dari retorika kita beralih ke bukti fisik pertama dari kekalahan strategis ini, yaitu ekonomi Israel yang sedang dibedah. Melalui operasi Janji Tulus 4, khususnya pada gelombang ke-80, Teheran tidak lagi menyerang secara acak. Oh tidak, mereka sedang melakukan sebuah operasi bedah saraf dengan presisi yang terus terang mengerikan. Coba perhatikan daftar target ini. Ini bukan sekedar daftar nama kota, ini adalah denah pusat saraf Israel. Safed itu adalah otak dari Komando Militer Utara. Zona industri Rotem adalah jantung industri kimia dan fosfat mereka, yang lokasinya, Anda tahu, hanya beberapa kilometer saja dari fasilitas nuklir di Mona. Pembangkit listrik Hadera, itu adalah aorta energinya. Lalu Tel Aviv, Bnei Brak, Kiryat Shmona, ini semua adalah serangan yang dirancang untuk satu tujuan, menimbulkan kerusakan sistemik, bukan sekedar teror sporadis. 23%. Coba resapi angka ini sejenak. Angka ini bukan sekedar statistik. Ini adalah porsi kapasitas listrik dari seluruh negara Israel yang dipasok oleh hanya satu fasilitas, pembangkit listrik Hadera. Dan fasilitas inilah yang pada hari ke-26 dihantam telak oleh rudal-rudal berat Iran. Bagan ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem mereka. Dengan satu serangan presisi, sekali lagi, satu serangan presisi, Iran berhasil mematikan hampir seperempat dari pasokan listrik seluruh Israel. Inilah definisi sesungguhnya dari bedah saraf, memotong arteri vital dengan satu sayatan yang sangat akurat. Dampaknya melumpuhkan dari industri militer sampai ke kehidupan sipil sehari-hari. Ini bukan lagi perang atrisi, ini adalah perang dekonstruksi. Oke, pilar kedua dari kekalahan strategis ini adalah runtuhnya mitos supremasi militer Amerika yang sudah bertahan puluhan tahun. Di langit dan di laut, kita akan lihat bagaimana perangkat keras paling canggih di dunia dengan harga miliaran dolar justru terbukti tidak berdaya saat diuji. Apa yang kita saksikan ini bukan satu insiden,
Ini adalah sebuah kaskade kegagalan. Pertama, sebuah jet tempur FA-18 Super Hornet, salah satu platform perang elektronik paling canggih milik Angkatan Laut AS, jatuh di atas Chabahar. Kedua, USS Gerald R. Ford, kapal induk senilai $13 miliar, harus ditarik dari medan perang bukan karena serangan musuh, tapi karena kegagalan sistem internalnya sendiri. Dan ketiga, USS Abraham Lincoln, simbol kekuatan Angkatan Laut AS, dipaksa berbalik arah oleh ancaman rudal jelajah Iran. Mitos siluman yang tak terkalahkan itu runtuh. Dan dengarkan, ini bukan propaganda Iran. Ini adalah pengakuan dari dalam Pentagon sendiri. Laporan mereka menunjukkan sistem peluncuran elektromagnetiknya atau AMLS tidak bisa diandalkan. Sistem radarnya kurang memadai untuk melawan rudal anti kapal modern. Dan yang paling parah, lift amunisinya macet, yang secara efektif melumpuhkan kemampuan kapal untuk mempersenjatai pesawat-pesawatnya. Kapal induk tercanggih di dunia ini telah berubah menjadi apa yang disebut para analis sebagai leviatan logistik. Sebuah raksasa mahal yang lebih banyak menimbulkan masalah daripada memberikan solusi di medan perang. Dan disinilah poin krusialnya. Insiden rudal Qadir yang menargetkan gugus tempur Abraham Lincoln adalah sebuah titik balik yang sangat signifikan. Ini adalah demonstrasi nyata dari kemampuan anti-akses/penolakan wilayah Iran. Mereka secara efektif telah menciptakan sebuah tembok api di Teluk Persia, sebuah zona yang tidak bisa ditembus oleh kekuatan Angkatan Laut konvensional Amerika. Artinya, deterrence Angkatan Laut AS di kawasan itu secara efektif telah dinetralkan. Dari kegagalan taktikal di lapangan, mari kita beralih ke dampak strategis global. Karena sekarang, Iran tidak hanya bertahan, mereka mulai menggunakan senjata ekonomi paling kuat yang mereka miliki, yaitu kontrol penuh atas Selat Hormuz, titik nadi energi dunia. Tangan besi Teheran kini memegang apa yang bisa kita sebut sebagai saklar lampu bagi peradaban industri modern. $2 juta, itu bukan harga sebuah rudal. Itu adalah biaya tol perang yang sekarang dikenakan oleh Iran pada kapal-kapal bernilai tinggi seperti tanker minyak dan gas yang ingin melintasi Selat Hormuz dengan aman. Iran telah mengubah selat itu menjadi sebuah gerbang tol geopolitik. Aturannya sederhana. Anda sekutu kami, silakan lewat gratis. Anda musuh kami, bayar atau berbalik arah. Dan dampaknya bukan lagi teori, ini sudah terasa di seluruh dunia. Angka 600 di layar ini adalah jumlah stasiun pengisian bahan bakar di Australia yang dilaporkan telah kehabisan bensin atau solar. Ini bukan lagi ancaman, ini adalah asfiksia global yang nyata, di mana rantai pasokan energi dunia mulai tercekik langsung di sumbernya. Dan inilah pertanyaan yang sekarang menghantui para pemimpin di Brussels, di Berlin, dan di seluruh Eropa. Australia sudah mulai kering. Qatar, salah satu pemasok gas alam cair terbesar di dunia, baru saja mengumumkan keadaan kahar atau force majeure pada kontrak-kontrak pengiriman gasnya ke Eropa. Efek domino ini terus terang tak terhindarkan. CEO Shell bahkan sudah memperingatkan bahwa penjatahan bahan bakar di Eropa bisa dimulai paling cepat bulan April. Krisis ini merambat dari medan perang Timur Tengah langsung ke pompa bensin di depan rumah Anda. Sekarang, mari kita perluas pandangan kita ke garis depan regional. Cekikan di Selat Hormuz itu baru satu bagian dari gambaran besar. Kita akan melihat bagaimana pangkalan-pangkalan Amerika di seluruh kawasan kini menjadi target empuk dan bagaimana front Lebanon telah berubah menjadi neraka bagi pasukan darat Israel. Lihat daftar ini. Ali Al-Salem, Camp Arifjan di Kuwait, Al-Azraq di Yordania, Sheikh Isa di Bahrain, hingga King Salman di Arab Saudi. Ini bukan serangan acak. Ini adalah sebuah kampanye sistematis untuk membongkar seluruh infrastruktur kekuatan Amerika di Teluk. Setiap serangan ini mengirimkan satu pesan yang sama, tidak ada lagi tempat yang aman bagi kalian di sini. Pasukan Amerika bahkan dilaporkan terpaksa bekerja dari jarak jauh di hotel-hotel, sebuah pengakuan implisit bahwa pangkalan militer mereka sendiri telah menjadi zona kematian. Dan di tengah kepanikan inilah, Washington membuat sebuah kesalahan fatal. Dalam upaya untuk menyerang milisi pro-Iran, serangan udara Amerika justru menghantam pangkalan Habaniyah dan menewaskan 7 tentara reguler Irak. Ini adalah blunder diplomatik yang luar biasa. Kemarahan meledak di Baghdad, duta besar AS dipanggil, dan tuntutan untuk pengusiran total pasukan Amerika dari tanah Irak kini menjadi suara mayoritas di parlemen. Sementara itu, di front utara, di Lebanon, Hezbollah mencatatkan sebuah rekor baru.
Angka 77 di layar adalah jumlah operasi militer yang mereka lancarkan hanya dalam 1 hari. Ini adalah volume tembakan terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah konflik modern dari Lebanon. Mereka menciptakan apa yang disebut kuburan lapis baja di selatan, di mana dalam 1 malam saja belasan tank Merkava Israel hancur dalam serangkaian penyergapan yang terkoordinasi dengan sempurna. Oke, sekarang mari kita tarik semua benang ini menjadi satu kesimpulan besar. Apa yang kita saksikan di hari ke-26 ini bukanlah sekedar eskalasi biasa. Ini adalah sebuah pergeseran lempeng tektonik dalam landscape geopolitik global. Peta kekuatan dunia sedang digambar ulang, dan era hegemoni absolut Amerika tampaknya akan segera berakhir. Dan yang membuat keberhasilan Iran ini begitu komprehensif adalah kemampuan mereka untuk bertarung dan menang dalam perang asimetris di dalam negeri mereka sendiri. Pada saat yang sama ketika rudal-rudal mereka menghantam Tel Aviv, intelijen mereka berhasil membongkar sel teroris beranggotakan 39 orang di Teheran, menyita bom, senjata, dan yang paling penting, perangkat Starlink yang menjadi jalur komunikasi mereka dengan sponsor asing. Ini membuktikan bahwa kekuatan Iran bersifat holistik, kuat di luar, dan sangat tangguh di dalam. Dan sikap Teheran ini dirangkum dengan sempurna dalam kutipan berikut. Zero compromise, no kompromi. Artinya tidak ada jalan kembali ke status quo sebelum perang. Iran telah menetapkan 5 syarat untuk mengakhiri perang ini, yang meliputi penghentian agresi, jaminan tidak akan terulang, pembayaran ganti rugi, penghentian perang di semua lini, dan pengakuan kedaulatan Iran atas Selat Hormuz. Ini bukan lagi syarat untuk negosiasi. Ini adalah syarat dari pihak yang merasa di atas angin. Jadi poin krusialnya adalah ini. Hari ke-26 menandai sebuah titik tidak bisa kembali. Jika Amerika tetap bersikeras dengan rencana pendaratan pasukan darat di pulau-pulau Ilan, mereka akan masuk ke dalam sebuah lubang yang tidak memiliki pintu keluar. Ini membawa kita pada pertanyaan penutup yang harus kita renungkan bersama. Apakah dunia siap untuk sebuah normal baru? Sebuah realitas baru di mana saklar energi dan arsitektur keamanan global kini didikte dari Teheran dan bukan lagi dari Washington. Silakan diskusikan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe di Vicara.id.